Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak cerdas kesayangan Ibu Dina. Bertemu lagi dengan Ibu di hari Selasa pagi yang cerah ya. Hari ini kita memasuki materi baru. Kemarin kan kita sudah menutup materi teks pidato persuasif dengan membaca teks pidato persuasifnya. Sekarang kita akan memulai materi baru yaitu materi cerita pendek. Pada pertemuan hari ini, kita akan mulai membahas mengenai unsur-unsur dalam cerita pendek. Kompetensi dasar yang akan kita pelajari pada hari ini ada dua, yaitu mengidentifikasikan unsur cerita pendek dan yang kedua menyimpulkan isi cerita pendek yang kalian baca. Lalu tujuan pembelajaran hari ini, siswa mampu mengenal unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam cerita pendek. Siswa mampu menyimpulkan isi cerita pendek yang dibaca berdasarkan unsur pembangunnya. Seperti biasa, sebelum memulai pembelajaran, jangan lupa kalian berdoa agar ilmu yang akan kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat. Dan jangan lupa pula siapkan buku paket dan buku catatan bahasa Indonesia kalian. Siapkan diri kalian untuk menyimak materi pembelajaran pada hari ini. Kita mulai materi kita ya. Hal pertama yang akan kita pelajari adalah pengertian dari cerita pendek. Kalian tentu sudah tidak asing kan dengan cerita pendek atau yang biasa kita sebut cerpen. Nah, cerpen itu sendiri adalah sebuah karangan fiktif yang memaparkan kisah kehidupan seseorang secara ringkas dan singkat yang berfokus pada satu tokoh saja. Kisah kehidupan seseorang di sini bukan berarti kalian menceritakan kisah kehidupan kalian yang sebenarnya, tapi kalian mengisahkan kisah kehidupan seorang tokoh yang kalian karang, karena ini adalah sebuah karangan fiktif ya, di mana kisah kehidupan tokoh tersebut itu bisa saja memang berasal dari kisah kehidupan kalian atau kisah kehidupan orang yang kalian kenal. Tapi tetap saja di sini poin utamanya adalah cerita pendek adalah sebuah karangan fiktif atau karangan tidak nyata ya. Ciri-ciri cerita pendek ada 9. Yang pertama, ceritanya jauh lebih pendek daripada novel. Kalau novel itu, kisah seseorang itu dibuat dalam satu buku. Tapi kalau cerpen, biasanya dia hanya 3, 5, atau kurang dari 10 lembar. Nah, yang kedua jumlah katanya kurang dari 1000 kata atau tidak lebih dari 10 lembar. Jadi kalau misalnya membuat cerpen, kalian juga perhatikan apakah katanya ini kebanyakan. Tapi biasanya kalian ketika membuat cerpen itu tidak pernah kok ada kelebihan kata-kata. Nah, biasanya cerpen juga menceritakan kehidupan sehari-hari. Jadi kalian seperti yang tadi Ibu bilang, kalian bisa saja menceritakan kisah hidup seorang tokoh, itu memang berdasarkan dari kehidupan kalian. Itu biasanya based on true story, tapi bisa juga itu adalah kehidupan yang kalian karang. Lalu menceritakan inti sari dari kisah, bukan detailnya. Kalau kalian menceritakan secara detail banget, itu berarti kalian sedang membuat novel. Tapi kalau kalian membuat cerpen, kalian mungkin hanya menceritakan satu skin dari kehidupan, satu skin dari kisahnya si tokoh, itu disebut sebagai cerpen. Lalu memakai kata yang sederhana sehingga mudah dipahami oleh pembaca. Jadi berbeda dengan teks pidato yang kemarin kita pelajari kan, itu kan kita menggunakan banyak sekali kata-kata rumit. Nah, dalam cerita pendek, kalian boleh saja menggunakan kata-kata sehari-hari atau kata yang biasa kalian bicarakan, itu juga bisa kalian tuliskan di dalam cerpen kalian, cerita pendek kalian. Lalu, pembaca dapat ikut merasakan langsung kisah yang akan diceritakan karena kesan yang ditinggalkan cerpen sangat mendalam. Nah, itu. Jadi, kalian pasti pernah kan membaca cerpen. Nah, ketika kalian membaca cerpen, kalian pasti kan merasa kalian tuh ada ikatan dengan tokohnya karena kalian tuh merasa kalian ada di
dunia di mana si tokoh tersebut ada, tokoh tersebut eksis, ya kan? Jadi bisa ikut merasakan langsung kisah-kisah tokoh yang ada di cerpen-cerpen yang kalian baca. Itu ciri-ciri dari cerpen. Lalu hanya ada satu alur, karena kan kita hanya menceritakan intisari dari sebuah kisah. Jadi mungkin hanya satu skin, satu kisah, satu alur, satu kisah saja. Jadi tidak perlu banyak-banyak. Lalu bentuk penokohannya sangat sederhana. Nah, mungkin tokohnya tuh hanya seorang anak yang pemarah atau orang yang baik hati, orang yang bijak gitu aja. Tidak ada tokoh-tokoh yang wataknya itu berubah-ubah yang membingungkan, itu tidak ada. Nah, dia juga hanya menceritakan satu kejadian, itu lagi ya. Nah, setelah kita mempelajari pengertian dan ciri-ciri cerpen yang tidak Ibu jelaskan secara detail, karena Ibu yakin kalian pasti sudah sangat familiar dengan cerita pendek ya. Jadi sekarang kita langsung masuk saja ke bab yang kedua, yaitu unsur intrinsik dari cerita pendek. Unsur intrinsik cerita pendek. Unsur intrinsik cerita pendek adalah unsur-unsur yang ada di dalam cerita pendek yang merupakan unsur utama yang membangun sebuah cerita. Nah, Ibu juga yakin nih kalian pasti sudah sangat familiar dengan unsur-unsur ini, karena di kelas 7 kita sudah mempelajari tentang teks cerita fantasi, lalu di kelas 8 juga kan kalian sudah belajar tentang buku fiksi. Jadi kalian pasti sudah sangat hatam dengan 7 unsur intrinsik cerita pendek ini. Nah, yang pertama ada tema, yang kedua ada tokoh dan penokohan, yang ketiga ada alur, yang keempat ada latar, yang kelima sudut pandang, yang keenam gaya bahasa, dan yang terakhir ada amanat. Nah, kita bahas yang pertama ya. Yang pertama adalah tema. Tema itu sendiri adalah pokok, ide, gagasan dari sebuah cerita. Jadi, ketika kalian membaca cerita, kalian pasti akan mengetahui nih, oh ini adalah cerita tentang keluarga. Oh ini adalah cerita tentang persahabatan. Oh ini adalah kisah tentang anak yang berbakti kepada orang tua. Oh, ini adalah kisah anak yang durhaka kepada orang tua. Oh, ini adalah kisah cinta, ya Ilan, kayak seperti itu ya. Nah, itu yang kalian sebutkan itu ketika kalian membaca, itu adalah tema ya. Jadi jangan sampai salah kaprah antara tema dan judul. Tema itu berbeda dengan judul. Kalau judul yang seperti kalian lihat di awal cerita, tapi kalau misalnya kalian mencari tentang tema, kalian pasti akan membaca kisahnya semuanya nih dari awal sampai akhir. Oh, kalian baru menyadari, oh ini loh, ini kisahnya tentang ini, kisah tentang ini, kisah tentang ini. Nah, itu yang kalian sebutkan itu tadi adalah tema dari ceritanya. Lalu berikutnya ada alur, atau bahasa kerennya adalah plot. Plot itu sendiri atau alur itu sendiri adalah pengembangan cerita yang terbentuk oleh hubungan sebab akibat. Jadi ketika kalian membaca cerita, kalian pasti melihat nih, oh ini nih kisahnya tentang anak durhaka. Kenapa dia cerita tentang anak durhaka ya? Oh karena dia tidak mengakui ibunya. Terus habis itu dia kenapa? Oh dia dikutuk jadi batu. Itu adalah alur yang dari sebuah cerita. Alur itu sendiri terdiri dari terbagi menjadi 3 nih. Yang pertama ada alur maju atau progresif. Itu terdiri dari pertama-tama adalah pengenalan, kemunculan konflik, konfliknya memuncak, lalu konfliknya menurun, dan penyelesaian. Nah, alur maju ini biasanya adalah alur yang banyak kita temui di cerita-cerita pendek yang kita baca. Jadi dari awal kisah ini menceritakan tentang apa, lalu ada konflik di situ, lalu konfliknya tiba-tiba jadi klimaks, jadi memuncak, terus akhirnya mereka si konflik-konflik ini mereda dan terjadilah penyelesaian dalam sebuah kisah, lalu kisahnya happy ending misalnya seperti itu. Itu adalah alur yang biasa kita lihat di cerita-cerita.
Lalu ada alur mundur atau regresi. Nah, alur mundur ini kebalikannya dari alur maju. Jadi, pertama-tama kita ditampilkan nih, kita dikisahkan penyelesaian dari ceritanya. Nah, penyelesaian ini tiba-tiba ada kilas balik tuh. Kilas baliknya menceritakan tentang konflik-konfliknya sebelum konfliknya klimaks, lalu ternyata diceritakan lagi konfliknya ketika konfliknya lagi dalam keadaan klimaks, lalu sampai ke ujungnya kita dikenalkan dengan latar-latar awal, itu alur mundur. Ini adalah alur yang jarang sekali ditemukan, tapi ada. Nanti kalau misalnya kalian sedang baca-baca cerpen nih, tiba-tiba kalian, ini kayaknya beda deh, ini alurnya seperti biasa, kok ini mundur ya, kok ini kilas balik ya, atau bahasa gaulnya, kok ini flashback ya ceritanya. Nah, berarti kalian sedang sedang membaca cerita alur mundur. Lalu yang terakhir ada alur campuran. Nah, ini awal-awalnya tuh ada konflik nih, konflik. Nah, konfliknya itu memuncak. Nah, ini langsung dia flashback. Jadi awalnya tuh dia masih konflik, lalu konflik yang memuncak, dan tiba-tiba dia langsung flashback ke belakang. Nah, di belakang itu konfliknya tiba-tiba setelah dia flashback dia menurun dan dia selesai. Nah, biasanya tuh ini juga sering sih ditemui, tapi memang tidak sesering alur maju karena pembuatan cerita dengan alur maju itu biasanya lebih gampang. Tapi untuk alur campuran juga kalian bisa kok mencari contoh-contohnya, itu juga banyak. Jadi kisahnya itu dijalankan dulu, di tengah-tengah jalan dia flashback, itu alur campuran. Berbeda dengan alur maju yang di awalnya udah selesai ceritanya. Nah, tiba-tiba dia nge-flashback sampai ke pengenalan awalnya. Seperti itu ya. Nah, seperti yang sudah kalian lihat tadi sebelumnya, jadi alur itu sendiri dibagi ke dalam beberapa tahapan. Tahapan pertama adalah tahap pengenalan. Tahap pengenalan adalah tahapan awal cerita yang akan digunakan untuk mengenalkan tokoh-tokoh. Dari tokohnya, latarnya juga dikenalkan, situasi waktunya seperti apa, latar tempatnya di mana, lalu suasana-suasananya, dan hubungan-hubungan antar tokoh di dalam cerita tersebut itu seperti apa, itu dikenalkan di dalam tahap pengenalan. Lalu yang kedua ada tahap pemunculan konflik, yaitu tahap yang mana dimunculkannya masalah. Nah, tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan ataupun perdebatan di antara tokoh. Lalu yang ketiga ada tahap konflik yang mulai memuncak atau yang tadi kita sebut sebagai klimaks ya. Tahap ini adalah tahap di mana permasalahan atau ketegangan-ketegangan tadi nih yang ada di tahap kemunculan konflik ini, dia tuh udah yang paling titik puncak, udah paling, kalau misalnya orang marah tuh udah paling marah, udah marah banget nih misalnya nih. Itu adalah konflik memuncak, tahap konflik memuncak. Lalu ada tahap konflik menurun. Ini kita sebut juga sebagai anti klimaks, di mana masalah-masalah tadi nih yang diperdebatkan sebelumnya di pemunculan konflik dan di klimaks itu dia mulai berangsur-angsur menurun dan menghilang. Jadi istilahnya kan dia tadinya udah mulai marah nih, ibu marah banget nih sama kalian karena kalian belum mengerjakan tugas. Terus tiba-tiba pas ibu suruh kalian mengerjakan, kalian nggak mau, ibu marah banget nih, udah klimaks. Nah, terus nggak berapa lama kalian akhirnya mengerjakan tugas. Nah, akhirnya ibu nggak jadi marah nih, konfliknya menurun, anti klimaks. Jadi ibu tidak jadi marah. Seperti itulah kira-kira penggambarannya ya, dengan kalian yang nggak mau mengerjakan tugas. Nah, gitu. Nah, yang terakhir ada tahap pengenalan, tahap penyelesaian. Nah, tahap ini di mana konflik-konflik nih yang tadi sudah terjadi, ya sudah terselesaikan. Nah, di sini juga ketahuan kisah ini apakah kisah ini adalah kisah yang happy ending, sad ending, atau open ending. Tuh kalian bisa lihat di tahap penyelesaiannya. Nah, selanjutnya ada latar atau bahasa kerennya adalah setting. Dialah suatu penggambaran yang berhubungan dengan tempat, waktu, dan suasana saat berlangsungnya sebuah cerita. Nah, di sini latar itu terbagi menjadi 3. Ini kan kalian pasti sudah hatam banget dengan ini karena dari kelas 7 kan udah belajar ini ya.
Yang pertama itu ada latar tempat, yaitu latar yang menjelaskan di mana peristiwa di dalam cerita itu terjadi. Apakah di sekolah, di rumah, di hutan, di luar angkasa. Nah, itu semua diberitahukan di latar tempat. Lalu ada latar waktu yang menjelaskan kapan peristiwa di dalam cerita itu sedang terjadi. Apakah pagi hari, siang hari, sore hari, pada bulan Januari, Februari, Maret, musim panas, musim hujan, semua diceritakan di latar waktunya. Lalu ada latar suasana, di mana menjelaskan bagaimana gambaran suasana saat peristiwa dalam cerita itu terjadi. Bisa berkaitan dengan perasaan tokoh ataupun berkaitan dengan suasana di dalam cerita itu. Nah, misalnya ada yang kalau berdasarkan perasaan tokoh tuh ada yang senang, sedih, gundah, itu kan suasananya perasaan tokoh ya. Nah, kalau latar suasana itu berarti ada yang mencekam atau tegang dan sebagainya. Itu adalah macam-macam latar. Lalu ada tokoh dan penokohan. Nah, tokoh adalah pelaku atau pemain di dalam cerita, sedangkan penokohan adalah sifat si tokoh atau watak dari si tokoh dalam cerita. Nah, wataknya si tokoh ini bisa kita lihat dari dialog-dialog antar tokoh, ucapannya si tokoh itu, lalu pemikirannya si tokoh, atau pandangan ketika si tokoh itu sedang melihat suatu masalah. Kita bisa nih mencari, oh orang ini ternyata dia wataknya bijak, oh orang ini wataknya cerdas, oh, orang ini kok kayaknya dia jahat. Nah, itu kita bisa lihat dari ucapan, pemikiran, serta pandangan melihat suatu masalahnya si tokoh ini ya. Nah, secara umum tokoh dibagi menjadi 4, yaitu ada tokoh protagonis, yaitu tokoh dalam cerita yang menjadi pemeran utama dan memiliki sifat yang baik serta positif. Nah, sifat yang baik ini tidak melulu kalian harus menuliskan penokohannya tuh si A, wataknya baik, tidak gitu ya. Tapi sifat yang baik ini bisa jadi dia itu jujurkah, atau beranikah, atau dia ramah, atau dia lembut, atau dia suka menolong, atau dia suka menabung misalnya. Nah, itu bisa kalian tuliskan sebagai watak tokoh ya. Jadi, ibu tidak menerima jawaban sifat tokoh adalah baik. Tidak ya, ibu akan coret langsung. Tapi sifat baiknya seperti apa? Apakah dia jujur, apa dia berani, apa dia suka menolong orang, apa dia berani membela teman yang salah, yang benar, salah masih dibela. Apa dia berani membela teman yang benar atau gimana? Nah, itu kalian bisa tuliskan wataknya si tokoh protagonis seperti itu ya. Lalu ada juga yang kedua ini tokoh antagonis. Nah, ini adalah lawannya dari protagonis. Tokoh antagonis adalah pemeran utama dalam cerita yang memiliki sifat buruk atau negatif. Nah, berarti tidak melulu dia harus jahat nulisnya ya, tapi bisa jadi dia pemarah, dia suka iri, dia pemalas, dia sombong. Nah, itu bisa jadi adalah sifat-sifat dari tokoh antagonis. Lalu yang ketiga ada tokoh tritagonis. Nah, dia ini di sini sebagai tokoh penengah. Jadi dia tidak jahat, dia tidak baik. Jadi dia itu penengah. Dia tuh biasanya sifatnya tuh arif atau bijak karena dia bisa menjadi penengah antara tokoh baik dan tokoh jahat. Lalu yang terakhir ada tokoh figuran. Nah, si tokoh figuran ini adalah tokoh pembantu. Dia tuh biasanya kita kalau mengidentifikasikan sifatnya ini nggak ketahuan karena dia tuh hanya tokoh yang memberikan warna, yang memberikan lebih banyak cerita di dalam kisah-kisah yang akan kalian baca atau kalian tuliskan. Jadi sebutnya makanya sebagai tokoh figuran.
Nah, selain tokoh yang dibagi menjadi 4, penokohan juga terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama penokohan analitik, yaitu di mana cara pengarang menggambarkan watak tokohnya melalui pemaparan secara langsung. Misalnya di dalam cerita itu disebutkan langsung nih kalau si A adalah penakut, si B adalah orang yang pemalu. Nah, disebutkan tuh langsung sama penulisnya. Jadi kalian bisa melihat langsung, oh ternyata wataknya seperti ini. Nah, kalian bisa langsung menebaknya. Lalu yang kedua ada penokohan dramatik, yaitu cara pengarang menggambarkan watak tokoh secara tersirat. Bisa melalui penggambaran fisiknya, atau tingkah lakunya, atau bahkan dialog-dialognya dia dengan tokoh-tokoh yang lain. Nah, itu berarti kalian harus membaca secara cermat isi dari cerita yang kalian baca untuk mengetahui tokoh dari penokohan dari tokoh tersebut. Seperti itu ya. Lalu kita beralih ke sudut pandang. Sudut pandang adalah strategi penulis dalam menyampaikan ceritanya. Nah, sudut pandang itu sendiri terbagi menjadi 2, lalu 2 bagian itu terbagi lagi menjadi 2, seperti yang kalian bisa lihat di layar kalian ini ya. Nah, yang pertama itu ada sudut pandang orang pertama. Nah, biasanya ciri-ciri sudut pandang orang pertama itu penggambaran di ceritanya itu menggunakan kata aku, saya, dan sebagainya tuh, yang kata ganti orang pertama tuh. Nah, itu sudut pandang orang pertama itu bisa kalian bedakan lagi menjadi 2, yaitu sudut pandang orang pertama pelaku utama atau sudut pandang orang pertama pelaku sampingan. Nah, kalau pelaku utama ini sudah jelas banget ya, tertulis dengan jelas kalau ternyata si sudut pandangnya itu adalah sudut pandang tokoh utama, di mana tokoh yang sedang diceritakannya adalah tokoh utamanya sedang menceritakan kehidupan dia. Jadi itu sudut orang pertama pelaku utama. Sedangkan orang pertama pelaku sampingan itu dia itu bicaranya saya, tapi tuh si saya ini sedang memaparkan tokoh yang lain, tapi dia juga tokoh, tapi dia juga sedang menjelaskan tokoh yang lain. Nah, itu adalah orang pertama pelaku sampingan. Ingat ya, pokoknya dalam cerita itu pasti dia menggunakan aku, saya, dan kata ganti orang pertama lainnya. Lalu ada sudut pandang orang ketiga. Nah, ini nih biasanya ceritanya itu penggambarannya menggunakan kata dia atau penyebutan nama orang. Jadi tidak akan kalian menyebutkan kisahnya itu, di dalam kisahnya itu ada kata aku atau saya, kecuali dialog ya. Kalau dialog itu pasti ada aku dan saya, tapi kalau di dalam ceritanya, dalam narasinya itu kalian tidak akan menemukan kata aku atau saya, melainkan kalian akan menemukan kata dia atau kata ganti nama. Nah, itu dalam sudut pandang orang ketiga. Nah, sudut pandang orang ketiga itu sendiri juga terbagi menjadi 2, yaitu orang ketiga pengamat dan orang ketiga serba tahu. Kalau orang ketiga pengamat itu sama seperti pelaku sampingan sebenarnya. Jadi dia tuh sedang melihat kehidupannya si tokoh yang dia ceritakan. Tapi dia bukan tokohnya, dia hanya sedang mengamati jalan cerita kehidupan si tokoh. Nah, sedangkan orang ketiga serba tahu itu seperti kalian sedang bergosip, ya kan? Pasti kalian sering nih bergosip. Nah, kalian tuh menceritakan kisah orang, seakan-akan tuh kalian tuh sangat mengetahui orang itu dah. Jadi kalian tuh bercerita aja seakan-akan kalian tuh ada di kehidupannya dia tuh udah tahu banget. Nah, itu orang ketiga serba tahu. Itu memang agak membingungkan sih pandang. Tapi kalau kalian membaca teks ceritanya itu dengan cermat, kalian pasti akan merasakan perbedaan-perbedaan dari keempat sudut pandang ini. Lalu selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa itu sendiri adalah ciri khas pemilihan kata dan bahasa yang digunakan oleh penulis. Hal ini meliputi diksi, pemilihan katanya, penggunaan kalimat,
kata-katanya, pemakaian majasnya, dan lain-lain sebagainya yang berdasarkan dengan kaidah kebahasaan yang sudah kalian pelajari dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, atau teks apapun kalian pasti sudah pernah belajar kan kaidah kebahasaan yang seperti apa. Nah, itu bisa menjadi gaya bahasa dari kalian jika kalian mau menulis cerpen nih, kalian, aku mau menulisnya seperti ini, aku mau menggunakan kata-katanya seperti ini aja, aku ingin kalimatnya disingkat-singkatnya seperti ini saja nih. Nah, itu bisa menjadi gaya bahasa kalian. Jadi gaya bahasa sendiri itu kalian hanya bisa melihatnya di dalam tulisan yang sudah kalian tulis gitu. Jadi kalian lihat lagi nih, tulisan si A dengan tulisan si B, tulisannya Pidi Baik dengan tulisannya Andrea Hirata. Nah, itu pasti berbeda karena gaya bahasa dari kedua penulis tersebut juga berbeda kan. Nah, itu kalian bisa melihat perbedaan-perbedaan yang seperti apa yang ketika kalian membaca kedua novel yang berbeda. Itu kalian bisa cek. Atau sekarang kan cerpen ya, jadi kalian membaca cerpen, kalian googling nih cerpen-cerpen di Google, kalian bisa lihat, oh judulnya A dengan judulnya B, gaya bahasanya beda banget nih, diksinya berbeda, penggalan kalimatnya berbeda, majas-majas yang digunakan juga berbeda, kalian bisa lihat sendiri. Dan unsur intrinsik dari cerita pendek yang terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan moral yang ingin disampaikan penulis cerita kepada pembacanya. Pesan yang disampaikan oleh penulis bisa secara tersurat atau bisa kalian temukan di teks cerita yang kalian baca maupun secara tersirat, atau kalian harus mencari isi dari cerita tersebut untuk mencari amanat apa yang disampaikan oleh penulis cerita. Nah, dalam kasus cerita pendek, kebanyakan pembacalah yang menyimpulkan sendiri apa pesan yang bisa diambil dalam cerita tersebut. Jadi ketika kalian membaca, kalian tidak serta-merta hanya menghabiskan waktu luang dengan membaca teks cerita pendek. Tidak seperti itu ya, tapi kalian tuh juga harus mengambil hikmah apa yang ada di dalam cerita tersebut, pesan moral apa yang ada dalam cerita tersebut, seperti itu ya anak-anakku. Lalu di bab ketiga kita akan mempelajari tentang unsur ekstrinsik cerita pendek. Berbeda dengan unsur intrinsik, di mana unsur intrinsik adalah unsur yang membangun sebuah cerita yang ada di dalam cerita itu sendiri. Nah, unsur ekstrinsik adalah unsur yang membangun cerita tapi dia ada di luar cerita. Dia ada di luar lingkungan penulis. Jadi penulis itu terpengaruh dari lingkungan, masyarakat, dan lain-lain sehingga bisa menghasilkan cerita yang seperti kalian baca seperti itu. Nah, jadi unsur intrinsik yang pertama itu adalah unsur latar belakang masyarakat. Nah, faktor ini adalah faktor lingkungan yang dapat memengaruhi penulis ketika membuat cerpen. Nah, diantaranya ada ideologi negara, kondisi politik, kondisi sosial, dan kondisi ekonomi. Nah, cerita pendek di Indonesia nih tentu berbeda dengan cerita pendek yang dari Inggris misalnya. Pasti kalian membacanya akan berbeda, gaya penulisannya atau segala macamnya itu pasti akan berbeda. Nah, cerpen yang dibuat di Jakarta mungkin akan berbeda dengan cerpen yang dibuat di misalnya di Bali. Nah, itu pasti berbeda karena ada unsur-unsur sosial, unsur-unsur ekonomi, dan ideologi-ideologi di Jakarta yang berbeda dengan yang ada di Bali. Tentu juga akan berbeda, akan kalian baca terus berbeda rasanya. Nah, itu kalian bisa melihat perbedaan dari latar belakang masyarakat ini dari sebuah cerpen dengan cerpen lain dengan banyak-banyak membaca cerpen. Ketika kalian membaca, kalian pasti akan merasakan, oh iya ya, cerpen yang berasal dari Indonesia tentu berbeda dengan cerpen yang ada di Malaysia. Berbeda dari apa? Oh,
kondisi politik yang dibicarakan beda, kondisi sosial yang dibicarakan beda, ekonominya juga beda, sedang ideologinya juga beda. Nah, kalian bisa merasakan perbedaannya. Atau cerpen dari Jakarta dengan cerpen yang ada di Aceh atau yang ada di Sumatera Barat atau Sumatera Utara juga berbeda. Kalian bisa merasakannya. Jadi dengan banyak membaca kalian akan merasakan, oh iya, latar belakang masyarakat ternyata bukan hanya kita di sekitar kita ini, tapi juga banyak sebenarnya seluas Indonesia dan seluas negara-negara lain yang ada di luar Indonesia. Kalian bisa banyak membaca cerpen-cerpen yang lain juga. Lalu selanjutnya ada latar belakang penulis. Faktor internal penulis sampai ia bisa membuat cerita seperti yang ia tulis. Nah, tadi kan kita sudah tuh membandingkan gaya bahasanya Widi Baik dengan Andrea Hirata. Itu kan berbeda, ya kan? Atau mungkin gaya penulisan ibu dengan gaya penulisan kalian kan juga berbeda. Nah, itu karena latar belakang penulis yang berbeda. Apa yang berbeda? Yang berbeda itu biasanya riwayat hidup penulisnya, kondisi psikologis penulisnya, atau bahkan aliran sastra dari penulisnya. Sastra yang satu dengan sastra yang lain itu pasti berbeda cara penulisannya. Kondisi psikologis orang yang satu dengan yang lain pasti akan membuat tulisannya berbeda. Riwayat hidup yang satu dengan yang lainnya berbeda juga bisa membuat cerpennya yang mereka tulis itu bisa berbeda. Jadi banyak faktor yang bisa membuat cerpen-cerpen itu berbeda satu dengan yang lainnya, bahkan dari faktor penulis itu sendiri. Lalu ada nilai di dalam cerita pendek. Nah, nilai-nilainya itu apa saja? Nah, bisa jadi nilai agama, nilai sosial, moral, dan budaya. Nah, ini berkesinambungan dengan latar masyarakat dan latar penulis yang sudah kita bicarakan sebelumnya ya. Jadi dengan perbedaan masyarakat, dengan perbedaan riwayat hidup penulis, itu juga bisa mempengaruhi isi nilai di dalam cerita yang kalian baca. Nilai-nilainya antara lain nilai agamanya, tentu dengan penulis satu dengan penulis yang lain itu berbeda. Apa nilai agama yang mereka angkat. Terus nilai sosialnya juga pasti yang mereka angkat bisa berbeda. Nah, nilai moral juga, nilai budaya juga pasti berbeda. Jadi tidak ada alasan di mana kisah yang kalian buat nih, kisah satu dengan kisah yang lainnya itu sama, plek ketiplek sama itu nggak mungkin karena banyak aspek yang membuat cerita yang akan kalian buat itu berbeda dengan satu dan yang lainnya. Nah, kalau memang hasil dari cerita yang kalian buat itu sama, maka salah satunya pasti ada yang menjiplak gitu. Karena setelah kita pelajari unsur intrinsik dan ekstrinsik, kan banyak banget ya yang bisa mempengaruhi perbedaan antara cerpen yang satu dengan cerpen yang lainnya. Seperti itu ya anak-anak. Oke, selesai materi kita untuk hari ini. Jangan lupa kalian tengok lagi GCR-nya karena ada latihan yang Ibu tautkan berupa Google Form seperti biasa ya. Nah, kalau kalian masih punya pertanyaan terkait materi hari ini, kalian bisa tanyakan langsung ke grup WA kelas kalian masing-masing. Pasti Ibu akan menjawabnya. Tapi kalau pertanyaannya terkait kapan terakhir mengumpulkan tugas, Ibu males banget itu jawabnya karena sudah Ibu beritahukan di GCR ya kapan terakhir mengumpulkan tugasnya. Sekian dulu materi hari ini. Ingat kalau ada yang kurang jelas, kalian bisa langsung tanyakan ke grup kelas masing-masing ya. Semangat mengerjakan latihan, semangat belajar, sampai jumpa minggu depan.